Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Om Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niputul Aryastiti dengan NIM 1903036 dari Program Studi Teknik Pengolahan Migas B 2019. Ya, saya akan menjelaskan isi dari proposal saya dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan, kemudian masuk ke bab 2 berisi tinjauan pustaka, dan yang terakhir yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yuk disimak. Seiring berkembangnya jumlah penduduk dan industri dunia, peningkatan terhadap bahan bakar tidak dapat dihindari. Bahan bakar minyak bumi berasal dari fosil yang merupakan sumber energi utama, tetapi dari fosil sendiri tidak dapat diperbaharui. Mengingat ketersediaan semakin di depan, bahan bakar semakin menipis. Dan faktor utama lainnya adalah meningkatnya jumlah penduduk dan tidak imbangnya ketersediaan cadangan energi. Dilihat dari kebutuhan dunia akan bahan bakar semakin meningkat, membuat manusia berpikir untuk mencari bahan bakar alternatif yang berkarakteristik ramah lingkungan, tidak berpolusi, dan lingkungan bersih. Dan salah satu bahan bakar alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut ialah biodiesel. Biodiesel adalah suatu bahan bakar karbon netral yang terbuat dari sumber yang dapat diperbaharui seperti minyak nabati dan hewani yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Kemiri Sunan atau Reutealis trisperma adalah salah satu tanaman yang berpotensi untuk diolah menjadi biodiesel karena mengandung produktivitas minyak yang sangat tinggi. Selain itu, tanaman ini mudah dijumpai dan menghasilkan buah yang cukup banyak. Metode awal yang digunakan untuk pengambilan minyak kemiri Sunan ini adalah proses ekstraksi maserasi. Di sini, ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi selama 4 kali 24 jam dengan pelarut heksana. Mengapa pelarut ini digunakan? Karena dapat melarutkan antara minyak dan lemak. Dan dilakukan perendaman selama 4 hari. Pada penelitian atau jurnal Holilah 2013 telah saya variasikan dengan menggunakan metode eksperimen, di mana di sini suhu dengan 3 kali pengulangan pada proses transesterifikasi, yaitu menggunakan 5 suhu yang berbeda. Kemudian dengan menggunakan katalis natrium hidroksida atau NaOH. Setelah dilakukan transesterifikasi, dilakukanlah proses destilasi fraksinasi dan diperoleh biodiesel murni dan dianalisa apakah biodiesel itu sudah memenuhi 6 syarat SNI. Kemiri Sunan. Bagaimana sih tanaman kemiri Sunan itu? Kemiri Sunan atau dengan nama latin Reutealis trisperma adalah nama tanaman yang diberikan kepada tanaman kemiri racun yang berasal dari daerah Asia Tenggara. Secara umum, kemiri Sunan memiliki nama latin lain seperti Aulerites trisperma. Klasifikasi kemiri Sunan. Tanaman kemiri Sunan dapat diklasifikasikan, yaitu divisi Spermatophyta, subdivisi Gymnospermae, kelas Dicotyledon, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, spesies Reutealis trisperma blanco atau Iriseau, dan nama lokal kemiri Cina, kemiri racun, muncang lewung, corak Bandung, jarak kebo, kemiri Sunan, dan kaliki Banten. Ditinjau dari potensi hasil buah dan bijinya, kemiri Sunan memiliki potensi hasil yang relatif tinggi dibandingkan dengan kemiri sayur atau Aulerites molucana. Bijinya banyak mengandung minyak dengan rendemen berkisar 40 hingga 60%. Biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbarukan seperti minyak nabati. Keunggulan dari biodiesel sendiri ialah dari segi lingkungan. Tingkat toksisitasnya yang 10 kali lebih rendah dibandingkan dengan garam dapur dan kemampuan untuk terurainya dengan glukosa, sehingga sangat cocok digunakan di perairan untuk bahan bakar kapal. Dan biodiesel ini tidak menambah efek rumah kaca. Spesifikasi biodiesel dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari angka setana,
massa jenis, viskositas, titik nyala, titik kabut, titik tuang, kadar air, gliserol total, angka asam total, angka penyebunan, angka iodin, dan kadar ester. Dalam penelitian ini, terdapat katalis yang digunakan. Katalis merupakan sebagai zat kimia yang dapat menaikkan laju reaksi dan terlibat dalam reaksi kimia walaupun zat itu sendiri tidak ikut bereaksi secara permanen. Jenis-jenis katalis dibagi menjadi 3. Yang pertama, katalis homogen, kedua heterogen, dan katalis enzim. Fungsi katalis yaitu memperbesar laju reaksi dengan cara memperkecil energi aktivasi suatu reaksi dan dibentuknya tahap-tahap reaksi yang baru. Proses pembuatan biodiesel dibagi menjadi 4. Yang pertama, ekstraksi maserasi, yaitu merupakan proses perendaman sampel dalam pelarut organik yang digunakan pada temperatur ruangan. Kemudian, proses esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dengan cara mereflux sebuah asam karboksilat bersama sebuah alkohol dengan katalis asam, yaitu H2SO4. Selanjutnya, proses transesterifikasi. Transesterifikasi yaitu Transesterifikasi adalah suatu reaksi yang menghasilkan ester di mana salah satu reaksinya juga merupakan senyawa ester. Selanjutnya, setelah transesterifikasi, proses destilasi fraksinasi yang merupakan suatu metode untuk memisahkan komponen yang terdapat dalam suatu campuran sehingga terbentuk beberapa fraksi. Setelah dilakukan proses, maka dilakukan analisis pada karakter biodiesel dengan memperhatikan komposisi, yield, viskositas, dan bilangan asam. Selanjutnya, metodologi penelitian. Waktu dan tempat. Waktu dilakukan pada bulan Februari hingga Maret. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen di Laboratorium Kimia dan Pengolahan Migas Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan. Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi labu leher 3, kondensor, pengaduk, corong pemisah, timbangan digital, termometer, gelas beker, pipet tetes, corong, kertas saring, pignometer, labu Erlenmeyer, buret, labu takar, gelas ukur, hot plate, pendingin, pipet volume, cawan porselen, statif dan klem, viskometer, pignometer, buret, aluminium foil, vakum evaporator, dan labu destilasi. Bahan yang digunakan: biji kemiri sunan, indikator PT, etanol, natrium hidroksida, N-heksana, dan metanol. Variabel penelitian. Variabel tempatnya yaitu pelarut heksana, bahan biji buah kemiri sunan, suhu ekstrak 65 derajat Celcius, massa biji 40 gram, dan volume perendaman 150 ml. Untuk variabel yang divariasikan yaitu proses perendaman selama 4 hari menggunakan katalis H2SO4 dan NaOH. Kemudian proses transesterifikasi menggunakan 5 suhu berbeda mulai dari suhu 45 derajat hingga 65 derajat. Pertama, proses eksperimen, yaitu proses maserasi biji buah kemiri sunan. Pertama, menyaring biji buah ketapang, kemudian menimbang biji buah ketapang dengan masing-masing massa 40 gram, kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca dengan variasi waktu tiap botol 1 hingga 4 hari. Dan memasukkan 100 ml N-heksana ke dalam botol, dan hasil merasi dipisahkan dari pelarutnya dengan cara diuapkan dengan vakum evaporator. Tahap-tahap penelitian. Yang pertama yaitu pengujian FFA atau free fatty acid yang digunakan untuk mengetahui kandungan asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak. Kemudian, yield adalah perbandingan terhadap banyaknya biodiesel yang diperoleh dengan jumlah minyak kemiri yang digunakan. Selanjutnya, massa jenis. Pengujian massa jenis menggunakan alat pignometer. Dan yang terakhir yaitu viskositas. Pengukuran ini didefinisikan sebagai kekentalan suatu zat. Proses esterifikasi. Berikut tahapannya. Pertama, memasukkan ekstrak minyak biji kemiri sunan ke dalam labu bundar. Menambahkan metanol dengan angka perbandingan 6:1. Lalu menambahkan katalis H2SO4 sebanyak 1% dari massa sampel minyak.
Sampel dan telah dicampur direbus selama 2 jam. Selanjutnya hasil esterifikasi dimasukkan ke dalam corong pisang. Memisahkan ester dan trigliserida dengan membuka sedikit demi sedikit rak corong pisang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dari proposal yang telah saya susun. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih, sampai jumpa.